melawan Kejaksaan Tinggi Bali seki Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebagai termohon di Pengadilan Negeri Denpasar yang pengelolanya berdasar kewenangan yang kinerja BRU disusun dan memasukkan dana sumbangan pembayaran dana SPI oleh mahasiswa baru dilakukan dengan cara transfer atau setoran langsung ke Resudayana dari sumber lainnya seperti Universitas Sudayana berdasarkan persetujuan dan penetapan Kementerian. Semua kita lampirkan detail sehingga unsur melawan hukumnya kan tidak ada. Nah, nanti kita tinggal tunggu alat bukti yang akan dihadirkan oleh JPU kan. Nanti apa dari termohon apa yang akan dibawakan, itu yang pertama. Yang kedua, kerugian negara itu hitungannya gimana gitu loh. Bagaimana mungkin sampai 400-an miliar disebut menemukan kerugian perekonomian negara, sementara kurun waktu 2018 sampai 2022 aja totalnya saja 335. Gitu loh. Bagaimana bisa itu kemudian dikorupsi semua kan itu kan hal yang ya silakan aja, nanti buktinya apa kan kita tahu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penetapan pada tanggal 8. Penetapan tanggal 8 ke belakangnya apa alat buktinya? Jangan nanti alat bukti yang dihadirkan tanggal 8 ke depan, karena yang kita permasalahkan oleh status tersangka gitu. Karena ini masih pra peradilan, jadi masih belum menyentuh substansi. Tetapi kami sedang gambarkan tentang bahwa begitu lengkapnya payung hukum yang dilakukan oleh UNUT gitu loh. Sehingga saya kira itu intinya. Jadi jumlah SPI yang sudah terima dari tahun 2018 sampai 2022 hanya 334 miliar. Ya. Bagaimana kami dikatakan korupsi sampai sebesar 449 miliar. Nah, yang kedua mengenai dana sarana prasarana. Kami dikatakan korupsi 105 miliar rekornya. Akan tetapi kita sudah menganggarkan itu melalui DIFA sebesar 1 triliun 13 miliar melalui proses panjang gitu ya. Jadi 2 tahunan itu anggaran itu mesti diperjual melalui DIFA di Kementerian Keuangan. Kami sudah menganggarkan kok. Nah, yang terakhir ada kerugian negara akibat guncangnya ekonomi negara sebesar 334 miliar lagi. Ini kan lembaga pendidikan bukan lembaga tidak ada kaitannya dengan kerugian bisnis. Yang jelas, baiklah kita akan tunggu kira-kira jawaban daripada seperti apa. Yang jelas kami adalah mengajukan ini adalah bukan hak secara hukum, dan kita juga apresiasi Kejaksaan bekerja. Dalam arti kita juga anti korupsi di sini. Dalam artian jangan sampai wacana korupsi itu diperjuangkan hal yang tidak adil itu kan. Jadi tanda kutip keadilan tetap harus ditegakkan, ditempatkan untuk urusan segala-galanya keadilan itulah. Ya, seperti tadi saya pernah sampaikan, kalau ada masyarakat yang merasa salah transfer, ya, sebab transfer ini kan terbuka siapa aja boleh transfer. Kita fasilitasi. Tapi memang benar ada itu Pak? Itu, pengendapan yang iya 1,8? ada, saya sampaikan bahwa masyarakat yang merasa bersyukur gitu loh, lolos, dia ikut-ikutan transfer, kami tidak pernah minta itu. Sehingga dia masuk ke rekening Universitas Sudayana, rekening yang direstui oleh negara dalam Kementerian Keuangan. Jadi keluarnya juga harus melalui mekanisme. Kalau ada seperti itu silakan ajukan permohonan, kita klarifikasi. Kita akan fasilitasi untuk meneruskannya dengan kalau catatan ada yang memasalahkan. Ya, kalau ada dengan catatan kalau enggak kan bisa bermasalah. Perlu catatan ya. Negara. Perlu catatan, beberapa orang tua kami hubungi semua mengatakan akan menarik. Itu kan kerelaan. Bahkan tadi kan dibacakan bahwa UNUT boleh untuk menerima sumbangan dari perorangan. Boleh itu. Dari perusahaan tidak boleh. Asal itu sudah rela sifatnya. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan sama Mendestek. Itu penjelasan saya soal